Boleh Bu. Ya makanya nanti tamu nanti kita kalau PDK harus disebutkan dirinya dari namanya Bengkulu. Oh pulang. 2 tahun di sini nggak pulang? Pulang. Oh pulang. Tapi keduanya di 20 sekarang. Kalau biasanya teman pulang mah balik ke sini itu bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam di Bedah 5 yang mendoakan semoga masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wal hamdu fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hasan Basri, MAG selaku penguji 1, Ibu Dr. Kiki Yulianti Zakia, MAG selaku penguji 2, dan Bapak Dr. Nur Hamzah, MAG selaku penguji 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Kolem NIM 22-2004-0123 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam membentuk konsentrasi belajar dan kedisiplinan belajar pendidikan agama Islam bagi siswa tunarungu. Penelitian di Sekolah Luar Biasa Negeri Cilinyi, Kabupaten Bandung. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan para siswa sekolah yang formal. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 2 yang berbunyi bahwa kurikulum pendidikan wajib itu membuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Dan salah satu komponen penting daripada kurikulum yaitu metode pembelajaran. Tentu guru yang mengajar anak-anak normal di sekolah normal dengan yang mengajar di sekolah biasa ataupun di sekolah umum yang ada kelas diskusinya tentu menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Sudah umum sebagaimana yang kita tahu bahwasanya mereka ini Bapak Ibu tidak bisa mendengar. Dan ketika mereka tidak bisa mendengar, diikuti pula oleh mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa berbahasa. Jadi kompleks ini permasalahannya. Sebelum saya teliti dia ada masalahnya sana. Jadi karena keterbatasan dalam hal mendengar dan keterbatasan dalam hal yang berbicara, maka mereka sulit untuk mengikuti metode pembelajaran yang bersifat verbal dan profesional. Dan karena mereka sulit mendengar dan sulit berbicara, maka mereka sulit memahami konsep-konsep yang abstrak dan mendalam tentang pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, mengakibatkan rendahnya konsentrasi belajar dan kedisiplinan belajar PAI siswa tunarungu. Dan salah satu oleh karena itu ketika hal itu terjadi, maka dibutuhkan apa Bapak? Dibutuhkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti itu. Dan salah satu sekolah yang mengajarkan, yang menerapkan metode pembelajaran kreatif dan inovatif adalah SLB Negeri Cilinyi. Namun demikian Bapak Ibu semuanya, walaupun sekolah ini telah menerapkan metode pembelajaran dengan kreatif dan inovatif, namun tetap saja konsentrasi belajar dan kedisiplinan belajar PAI siswa masih sangat rendah seperti itu. Hal ini dibuktikan oleh identifikasi masalah peneliti berdasarkan observasi awal, bahwasanya siswa kurang perhatian saat pembelajaran berlangsung, siswa sering mengobrol dengan bahasa isyarat mereka ya. Siswa dapat mengantuk dan sering bercanda di tengah pembelajaran. Hal itu menandakan bahwasanya mereka kurang atau rendahnya konsentrasi dalam belajar. Kemudian siswa sering datang terlambat Bapak Ibu. Datang masuk sekolah pukul jam 8.00. Mereka datang jam 8.39, 9 ya. Banyak ini. Dan hal tersebut menandakan rendahnya disiplin belajar siswa. Dan permusuhan masalah dari hal tersebut ada 4. Apa saja hal yang berdasar pertimbangan guru dan mendapat metode pembelajaran, kemudian bagaimana metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam bentuk konsentrasi belajar sesuai tunarungu, kemudian bagaimana metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam bentuk kedisiplinan belajar PAI, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penggunaan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk konsentrasi belajar dan kedisiplinan belajar PAI bagi siswa tunarungu di SLB Negeri Cilinyi.
Dan kerangka berpikir yang akan saya pakai ketika akan menganalisis sebagai pisau analisis di bagian bahasa nanti mengenai metode pembelajaran itu saya ambil daripada Bapak Zainal dan Ali Murtadlo. Kemudian bagian konsentrasinya itu saya pakai teori dari Pak Makmun, dan yang disiplin belajarnya saya pakai teori dari Pak Daryanto namanya. Dan adapun metodologi penelitian yang saya gunakan, tentu Bapak Ibu, pendekatan yang saya pakai yaitu pendekatan kualitatif. Sementara metode penelitiannya saya gunakan studi kasus dengan desain studi situs tunggal atau senamanya, karena saya meneliti pada satu sekolah saja. Kemudian jenis dan sumber penelitian. Kalau dilihat dari tujuan, maka penelitian ini merupakan eksploratif. Kalau dilihat daripada tempat, maka penelitian ini bersifat lapangan seperti itu. Sumber primernya yang utama yaitu guru PAI tentunya, siswa tunggal umum, kepala sekolah dan orang tua. Sumber sekunder atau pendukung yaitu penelitian terdahulu seperti sekolah dan website seperti itu. Adapun teknik kumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun observasi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya pakai jenis observasi yang tak berstruktur. Namun ketika di lapangan saya memakai rambu-rambu penelitian seperti itu. Ada wawancara, pakai wawancara yang terstruktur, dan ada beberapa hal yang saya kira itu penting, saya memakai metode wawancara tak berstruktur. Sedangkan teknik analisis data menggunakan minus dan mengkorban, yaitu mereduksi data, penyajian, daftar kesimpulan, dan verifikasi. Teknik uji kebasahan data, uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Dan adapun hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian saya ini adalah setidaknya ada 8 aspek Bapak Ibu semuanya yang menjadi dasar pertimbangan guru ketika memilih metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apa yang pertama? Yang pertama itu membaca audiens. Kedua, karakteristik peserta didik seperti apa, tujuan belajar seperti apa, asesmen sebelum mengajar, alokasi waktu, karakteristik materi pembelajaran, dan pengalaman guru dan sebagainya. Kemudian hasil pembahasan yang kedua yaitu guru di SMPN Negeri Cilenyi menerapkan metode pembelajaran MMR, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, latihan, disertasi, dan pengulangan untuk membentuk konsentrasi belajar siswa tunarungu. Tentu metode ini didukung oleh media pembelajarannya visual, karena anak tunarungu anak yang hanya bisa mengandalkan visualnya, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Oleh karena itu didukung oleh media yang bersifat visual seperti video pembelajaran berbasis bahasa isyarat, PowerPoint bergambar, flashcard, dan puzzle Bapak Ibu. Kemudian ketika metode pembelajaran sudah guru terapkan dan juga didukung oleh media pembelajaran, seorang guru juga tidak bisa mentransfer ilmunya. Karena apa? Karena seorang guru yang belajar di sekolah dulu harus menguasai metode komunikasi Bapak Ibu, seperti metode bahasa isyarat, metode membaca ujaran, metode oral, dan komunikasi frontal seperti itu, agar siswa guru paham apa yang diajarkan oleh guru. Dan hasilnya siswa tampak fokus dan antusias meskipun hanya bertahan 15-20 menit, namun kadang dalam fokus, kadang mengantuk seperti itu. Adapun pembahasan yang dari rumusan masalah yang ketiga untuk membentuk kedisiplinan belajar pada siswa tunarungu, yaitu guru menerapkan metode keteladanan, metode pembiasaan, serta reward dan punishment, kemudian didukung oleh media pembelajaran seperti papan disiplin dan juga kartu kejujuran. Nah, oleh karena itu siswa tampak semangat mengerjakan tugas, semangat beribadah, meskipun kadang-kadang siswa masih banyak terlambat ke sekolah. Kemudian faktor pendukung dan penghambat dari hasil ini adalah faktor pendukungnya yaitu keterlibatan orang tua serta motivasi siswa, kompetensi guru yang mumpuni. Sementara faktor penghambatnya tentu sarana dan prasarana yang masih kurang, sulitnya berkomunikasi, dan mood atau suasana hati siswa tunarungu yang suka berubah. Karena Bapak Ibu, siswa tunarungu ini sangat egosentris. Kita ngomong di depan saja, kadang-kadang dia pikir kita mengumpat dia, kalau kita berbicara lain, karena sangat egosentris dan orangnya sering istilahnya praduga seperti itu. Adapun kebaruan dan originalitas, kebaruan dalam metode pembelajaran, kebaruan dalam fokus penelitian, kebaruan dalam konteks penelitian.
Kemudian originalitasnya penerapan metode pembelajaran kreatif dan inovatif yang khusus dirancang bagi siswa penelunggu di SLB Negeri Cilenyi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan, tentu penerapan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini cukup berhasil ya. Cukup berhasil, dapat dikatakan cukup berhasil dari pisau analisis yang saya pakai, yaitu melalui observasi saya dalam membentuk konsentrasi belajar PAI dan ketersediaan belajar PAI siswa penelunggu. Meskipun tentu masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Demikian saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Bapak Ibu Dewan Pengunggi dan mohon untuk kiranya memberikan kritik saran yang membangun untuk perbaikan daripada desain. Terima kasih. Terima kasih. Oh, siap. Oh, siap. Siap. Terima kasih. Saya tidak bisa berpaling, jadi saya tidak tahu santunan. Anda dari mana asalnya? Ayah saya orang Aceh Pak. Aceh. Ibu saya orang Bengkulu. Bengkulu. Tinggal di Keduanya sekarang di Bengkulu. di Bengkulu. Iya Pak. PDP ya. Satunya di Satunya di Universitas Bengkulu Pak. Oh. Informatis Pak. Oke, terima kasih. Ayo, kalau sekarang itu tesisnya kayak disertasi ya, tebal-tebal semua. Jadi berbiasa. Saya juga bingung buatnya. Malam ngantuk. Oke, ini kualitatif ya? Kualitatif. Iya. Mau apa? Kualitatif membahas tentang metode penelitian, metode pembelajaran, hubungannya dengan Konsentrasi belajar dan ketersediaan belajar. oke, tapi kualitatif. Pak. Coba bagaimana cara menghubungkan antara hasilnya metode pembelajaran terhadap pembentuk konsentrasi dengan kedisiplinan. Apa hasilnya? Jadi Pak, yang saya hasilkan itu kan memang banyak penelitian yang mengkaji tentang konsentrasi belajar dan kedisiplinan itu mereka yang kualitatif kan. Jadi itulah saya mencari coba untuk bahwa itu jadi kita kualitas gitu. Dan saya dapat itu daripada pisauan analisis yang saya pakai Pak, daripada Pak Makmur dan Pak Dayanto tadi. Dan itu saya dapatkan itu melalui observasi saya gitu Pak. Itu observasi. Jadi observasi. Daripada pisauan analisis yang saya pakai daripada Pak Makmur dan kepada Pak Dayanto. Hasilnya bagaimana? Ya hasilnya dapatnya di bagian pembahasan Pak. Di sana saya bilang kan, saya katakan bahwasanya cukup berhasil daripada indikator yang saya katakan tadi untuk membentuk konsentrasi belajar dan kesempatan belajar PAI siswa. Namun oleh dikarenakan beberapa sebab tadi yang faktor penghambat tentu hari ini tidak begitu tidak begitu. Oke, dari mana Anda tahu bahwa itu berhasil? Metode ini berhasil terhadap Ya, ukurannya konsentrasi dan disiplin. pada halaman 192 itu Pak, saya 192. ya, pisau analisisnya saya bagi pembahasan 192. Karena terlalu banyak. Coba diarahkan. Oh iya, 192. Iya Pak. Itu kan saya pakai pisau analisisnya dari Pak Makmun. Di khusus perhatian itu siswa saya lihat Pak tambah fokus dia ketika guru menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran berbasis bahasa isyarat, itu konsentrasinya sekitar 15 hingga 20 menit. Nah, kalau pembelajarannya berapa menit? Sekitar 15 hingga 20 menit Pak. Hah? Sekitar 15 hingga 20 menit mereka itu konsentrasi dalam belajar. Belajarnya berapa menit? Belajarnya itu 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. 40 menit bisa dikatakan fokus. Konsentrasinya hanya 20 menit dari 120 menit. Ya saya lihatnya Pak, karena ke 1 jamnya 40 menit Pak. 40 ya, 40 menit. 40 menit. Dari 80 15 menit. Dari 80 15 menit itu dianggap berhasil. Itu saya katakan sini Pak, berdasarkan observasi saya Pak kan. Jadi berdasarkan observasi ini ketika guru itu mulai belajar siswa kok fokus, tapi hanya bertahannya hanya sekitar 15 hingga 20 menit saja. Setelah itu Pak ada yang bagaimana, kemudian gurunya bilang tolong dia jangan ribut gitu Pak. Dan mereka konsentrasi lagi. Kemudian ada yang mengajar ngobrol, gurunya Pak menyerahkan, tapi siswanya ngobrol ke bahasa isyarat Pak. Saya juga kurang paham.
bahasa isyarat jadi insya Allah begitu. Kemudian sambutan lisan juga ada, memberikan pernyataan juga ada indikatornya. Kemudian menjawab pertanyaan juga berdasarkan observasi saya gitu Pak. Kalau ke kedisiplinan, Nah, di kedisiplinan itu pada halaman ini Pak 198 nah, bisa analisisnya 198. kenapa dia jauh? Karena kan beda Pak. Kan rumusan masalah untuk metode pelajaran kreatif itu untuk konsentrasi 192 tadi, yang kedisiplinan rumusan masalah 3 198. Jadi antum sudah membuktikan bahwa penelitian implementasi metode tertentu dengan menggunakan kualitatif itu juga bisa dilakukan gitu. Bisa Pak. Oke. Nah, keduanya coba di bab 3. Anda itu mau membuat buku metodologi atau mau penelitian metodologi? Kalau metodologi penelitian, fokus saja Apa yang diteliti? apa yang namanya, sehingga tidak harus penelitian umum ini tadi berbincang kan dengan program tinggi. Ini mix method, nah, memang ininya juga metodologi penelitian. Ternyata ini kualitatif. Sudah saya jawab itu kualitatif. Kenapa kualitatif? Langsung to the point aja. Ya, to the point aja. Ada jangan biasa budaya Melayunya tolong di ini kan ya. Budaya Melayunya tolong dibuat. Jadi penelitian studi kasus, studi Roswell. Kalau ini semuanya dipakai oleh Anda, itu oke. Tapi kalau Anda tidak, jadi kita harus memilih ya. Walaupun yang dilihat itu banyak cewek cantik, tapi tetap harus dinikahi satu. Kalau tidak di satu, atau melebihi dosen-dosennya anak di sini nanti orang. Ya, jadi satu saja membuat studi kasus yang pakai kasus, ada yang ingin gitu. Jadi dia setiap orang ini memiliki karakteristik yang berbeda, ingin bukan karakteristik juga. Ya. Oke ya, termasuk semuanya itu sebagai kapusi. Yang lebih pusing lagi, ini diobservasi. Antum untuk menggunakan metode ini sangat cocok digunakan untuk penelitian eksploratif. Nah, eksploratif itu baginya dari mana? Jenis-jenis observasi itu tidak ada yang eksploratif. Yang observasi itu tidak ada jenis-jenisnya, ada eksploratif, tapi kok ini ada membahas metode yang digunakan untuk observasi di sini adalah eksploratif. Ini metode observasi tak berstruktur Observasi. Ya. Ya, metodenya ada banyak tuh. Ya, ini saya Pasifikatif, terus fleksibilitas, semuanya. dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi tak berstruktur gitu. Di belakang 182 82. Nah, yang 83-nya itu alasannya saya pakai observasi tak berstruktur itu alasannya karena dia fleksibel, karena dia oke, metode ini itu yang terakhir 83. Metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian eksploratif. Oh ya, karena Pak tadi kan saya katakan apa namanya, daripada jenis tersebut penelitian, maksudnya kalau didasarkan tujuan maka penelitian ini jenisnya Pak eksploratif gitu Pak. Jadi dulu gitu, nggak ada orang penelitian saja gitu Pak. Jadi metodenya bercocokan dengan jenis penelitian saya. Terima kasih. Dari sama dalam sama ya, satu yang kedua ini kan ini metode pembelajaran kreatif dan inovatif dalam membentuk konsentrasi belajar dan kedisiplinan belajar.
Nah sekarang kalau misalnya mau kualitatif, tapi tidak ujuk-ujuk misalnya di akhir Anda menyebutkan bahwa memang terjadi peningkatan konsentrasi sebenarnya 15 menit ya. Alasan dasar bahwa itu terjadi peningkatan menurut sebutkan mana? Jadi saya katakan dari observasi saya observasi kekuatannya di observasi. Iya betul. Tapi ujuk-ujuk misalkan bahwa ini terjadi peningkatan, apakah pernah ada observasi sebelumnya bahwa sebelumnya itu hanya 3 menit? Begitu nggak? Enggak juga kan? Sehingga hasil observasi Anda ini menjadi lemah. Ujuk-ujuk misalnya menyebutkan bahwa terjadi peningkatan konsentrasi, ternyata memang melalui metode pembelajaran yang disebutkan tadi terjadi peningkatan pada konsentrasi belajar dan kedisiplinan belajar. Alasannya apa? Kan itu apa pendapat Anda sendiri secara kan? Karena ukuran bahwa konsentrasinya itu dari 80 menit 15 menit dianggap bagus itu apa ukurannya? Gitu. Konsentrasi meningkat ya kalau selama 80 menit kan bagus konsentrasinya meningkat, atau sebelumnya disebutkan bahwa konsentrasinya itu hanya 5 menit. Sekarang 20 menit. Nah itu kan ada ukurannya. Jadi jelas gitu bahwa metode ini teh memang dianggap berhasil untuk meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Misalnya, kalau yang disiplin tadi apa jawabannya? Ya, Pembahasannya. siswa datang lupa waktu, kemudian ketika di rumah kita pakai media kartu kejujuran itu sama bukan disiplin kan. Kartu kejujuran itu memuat tentang kepada siswa dan juga memuat tentang kegiatan siswa menyapu atau orang tua seperti itu. Karena kan ketika ada hal tersebut, apakah sebelumnya itu sudah terjadi si kartu itu atau pada saat sekarang aja ada? sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah ada. Sudah ada. Kan? Nah, sebelumnya bagaimana? Ya, daripada wawancara yang saya inikan sama gurunya, karena itu guru khusus guru kan rombolnya dan guru aja gitu. Kalau rombol lagi saya tidak tahu dan guru juga tidak tahu. Ini katanya sebelum diterapkan dengan adanya papan disiplin seperti ini dan juga kartu kejujuran yang masih kayak apa ya kurang kontrol daripada orang tua juga. Karena kalau kejujuran ada Betul, kontrol. Setelah ada kartu kejujuran kan, ya. Kemudian ada Bisa disiplin, ada pemantauan gitu ya, kan. Nah itu Pak, itu sebetulnya sebelum Anda ke lapangan itu harusnya ada studi pendahuluan dulu kan. Sebelumnya tidak bagus, sebelumnya bagus apa, konsepnya tidak bagus. Itu menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa metode ini bagus. Nah, makanya kenapa dia sebut ya, bukan politik. Sah-sah saja sih, tapi ukuran. barangkali lebih dikuatkan dari ospras tadi ya. Ya karena itu ada mengukur seluruh itu mau apa? Observasinya berapa kali? Setiap pembelajaran itu pasti Pak. Jadi pembelajarannya kan sampai Kamis Pak pelajaran kakinya. Selama lebih kurang 2 bulan sih Pak. 4 hari Kamis sampai Kamis gitu. Jadi menjadi bahan. Kenapa tidak dijadikan bahan di sini bahwa pada saat Anda melihat pertama kumaha, yang kedua kumaha, yang ketiga kumaha, dan itu Masih terus yang kedua. Ya, sehingga Anda bisa menyimpulkan itu. tapi juga saya kok agak ngebalut antara metode dengan media bersatu itu. Nggak ngerti pembelit. Tuh kan, itu pembelit. Berbalik Gitu lah, benar. Pak Kusut. Ini metode pembelajaran yang dibahasnya. Tapi kenapa di dalamnya banyak media? Karena seperti ini, karena kan metode pembelajaran kan dia berdiri sendiri tuh. Metode pembelajaran kan ada yang namanya
banyak metode ceramah dan seperti itu kan. Dan itu ketika diajarkan mahasiswa normal boleh pakai itu saja kan, tanpa media mereka sudah paham. Tapi kenapa saya ada metode kemudian kreatif dan inovatif? Jadi guru-guru itu untuk mendukung media pembelajaran itu teorinya, maka dibutuhkan media pembelajaran sama menguasai bahasa. Nah, medianya ibaratnya sebagai pendukung metode itu. Metode pembelajaran yang itu dari MMR, tanya jawab itu, demonstrasi. Gitu. Kreatifnya guru menggunakan medianya seperti itu. Nah, tapi kan medianya yang bikin kreatif, bukan metodenya. Nah itu yang ini media, apa media gitu kan? Kan tadi metodenya makan biasa saja ya, MMR, tanya jawab, ceramah, belah mana kreatif nah kan? Tapi justru ketika dia ditempeli media, kemudian menjadi kreatif kan? Kenapa tidak ingin juga terbit media pembelajaran kreatif dan inovatif aja? Yang seperti apa sih media yang bisa membantu misalnya? Karena kalau media kan sudah biasa saja, sebelah mana kreatifnya gitu kan? Sebetulnya juga kalau Anda tiba-tiba menemukan sebuah metode pembelajaran khusus untuk anak tunanetra, gitu kan? Yang kreatif dan inovatif, sedemikian rupa, gitu kan? Kemudian dipuji coba kan? Nanti itu S3 itu. Tapi maksud saya ini juga jadi Pabulit. Jadi Sudah saja, apakah metodenya ini dihapus. metode atau media sudah saja metodenya dihapus. Jadi pembelajaran yang Pembelajaran. inovatif tidak hanya ada metode. Ada metode. Enggak. Mana nggak tahu kan? Biasa kan alumni. Silahkan. Nah. Silahkan. Dan harus karena kalau ini merubah semua. Bukan media pembelajaran berupa video ya, media pembelajaran berupa kartu, itu media pembelajaran loh. Untuk mendukung metode sebenarnya. Untuk mendukung metode, tapi metodenya kan kita pahami bersama bahwa metode itu metode biasa saja, metode umum gitu, tidak ada temuan sesuatu yang baru kan, tapi metodenya metode umum didukung oleh media. Kalau mau misalnya tanya gunakan metodenya sudah sih pembelajaran yang inovatif di dalam pembelajaran Ada metode kreatif, media yang inovatif. Terus ciri kreatif dan inovatifnya apa? Dan ya, kalau yang kreatif kan guru tadi yang pakai harus dipakai apa video berbahasa syarat, kemudian guru juga mau puzzle atau mau di puzzle dan apa flashcard kan. Dan inovatifnya di disiplinan guru membuat apa disiplin, guru membuat kartu kejujuran gitu. Oh, jadi itu ada beda ya? Iya. Kreatif terhadap Konsentrasi berbeda. konsentrasi Ada media inovatif tersendiri. terhadap kedisiplinan Ya, juga. karena kan konsentrasi itu kan lebih kepada pembelajaran dalam kelas kan. Jadi kalau yang disiplin lebih ke yang luaran gitu. Oke, cukup. Ya, boleh. Ini judulnya judul kuantitatif dan penelitian jadi kuantitatif. Tapi kalau kuasi masuk. Iya, Masuk. kalau kuasi, kalau judulnya ya, jadi mau dicobakan metode itu, lalu yang dipengaruh Terhadap itu kan ada Lalu dia serangan. konsentrasi dan oleh karena ini judulnya adalah judul lebih pantasnya kuantitatif tapi diteliti yang kualitatif, jadi pada akhirnya menjadi Pabulit kan gitu. Disuat gitu. bukan pabulit ya, jadi samar, hasilnya menjadi samar sebab Anda tidak punya bukti yang fisik, tidak punya data, itu hanya sekadar berdasarkan observasi gitu kan dan wawancara.
kering ya jadi sedikit bias. Tahu bias? Yang makan ya jadi nasi. Bias. Jadi sama nggak jelas gitu. Nah, saya juga bertanya-tanya, pada sisi mana kreatif dan inovatif dan kok isinya biasa-biasa. Ya, ceramah, resitasi kayak gitu. Jadi sisi kreatif dan inovatifnya di mana gitu deh. Gitu. Kalau kemudian pemain dianggap inovatifnya itu pada media, sebab itu lebih ditonjolkan yang dianggap inovatif itu dari media, maka betul sebetulnya bisa dimunculkan istilah metodenya. Saya setuju itu dua pemilih sebelumnya. Yang kedua, di skema kerangka berpikir tahu nggak isi dari skema kerangka, isi dari kerangka berpikir itu apa? Kalau sejauh pengalaman saya Pak, skemanya itu ya barangkali masalah Bukan, isi dari kerangka berpikir. isinya Pak. Isinya apa kerangka berpikir itu? Ya untuk isinya pertama pas tentang teori yang kita pakai dari siapa, Kayak teori yang pakai, lalu kemudian alur penelitian kita. alur penelitian, Heeh. teori yang mendasari penelitian. Ya. Kemudian yang kedua adalah penalaran logis si peneliti. Kemudian apaan teori itu? Teori tentang variabel. Sekarang variabel X-nya apa? Variabel X-nya itu Pak, metode pembelajaran partikel Oke. Kemudian yang di 1-2-nya konsentrasi, di satunya konsentrasi belajar PAI, belajar. yang fokusnya yang kedua yaitu skema belajar PAI. Nanti mau pakai sampel kualifikasi. Oke. Nah, lalu mau diapakan ketiga variabel ini? Jadi Pak, tentukan dalam Mau dicari penelitian apanya? yang fokus penelitian apa kan itu tentang konsentrasi belajar PAI-nya dan skema belajar PAI-nya. Tentu pembelajaran, tentu penelitian kualitatif ini Pak kan sejatinya kan bukan ingin mencari hasil akhirnya Pak, tapi lebih pada prosesnya Pak. Nah, jadi saya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya konsentrasi belajar PAI-nya itu yang sebelum belajar PAI-nya. Ya, kalau Anda hanya sekedar melihat proses dengan ada kata istilah membentuk. Nah, kalau sudah membentuk itu kan nanti akan uji pengaruh di dampak. Ya, uji pengaruh kalau kuantitatif, kalau kualitatif ya uji dampak lah. Dampaknya jadi menganalisis faktor dalam penelitian kolektif itu melakukan analisis faktor dan aspek apa saja yang berpengaruh, yang berdampak pada konsentrasi, lalu bagaimana tingkat konsentrasinya, faktor apa yang mempengaruhinya, risikonya juga begitu, risikonya dalam aspek apa, faktor apa yang mempengaruhinya. Itu kalau kemudian analisisnya harus kualitatif. Nah, ini tidak kelihatan. Kerangka berpikir mulai dari permasalahan di lapang terkait kurangnya konsentrasi. Ini latar belakang masalah. Pantasnya adanya di latar belakang masalah, bukan di kerangka berpikir. Nah, termasuk juga di rumusan masalah kan tidak bicara bagaimana metode penelitian dalam